guys, balik lagi sama gue Nabila Octavia. Kali ini temenin gue siap-siap sambil kita bahas kenapa sih semakin besar semakin kita gak punya temen dan semakin banyak orang yang membenci kita tanpa sebab. Oke, sekarang kayaknya gue bakalan mulai dari jedai rambut dulu kali ya, seperti biasa. Sorry ya guys, suaranya agak bindeng karena gue pilek lagi tuh. Kayaknya juga tuh, kali ini kita seperti biasa mulai dari roll rambut dulu. Nih, kali ini bahasan gue adalah kenapa sih makin gede makin banyak orang yang gak suka sama diri kita gitu. Kayak makin banyak orang yang gak suka sama kita, makin banyak orang yang benci kita tanpa sebab. Kayak sebenarnya kita tuh gak ada salah gitu. Sebenarnya kita itu gak melakukan kesalahan apapun sama mereka, tapi mereka tiba-tiba ngebenci kita. Sebenarnya dalam hidup nih, semakin kita besar hal kayak gitu pasti bakalan terjadi dengan sendirinya. Bukan karena kita salah, tapi karena emang mereka iri lihat apa yang kita punya. Mereka iri dengan pencapaian kita. Bukan karena lo yang jahat, tapi emang ada sesuatu dalam diri lo yang mereka gak punya dan mereka menginginkan itu. Kadang orang-orang kayak gitu itu ya, ngeliat orang lain itu kayak mikir, apa sih yang dia lakuin kok dia bisa dapetin itu, apa sih yang udah dia laluin kok dia bisa kayak gitu. Orang yang kalau ngelihat orang lain itu, ngelihat orang lain bahagia itu bukannya seneng, tapi dia malah ngerasa iri gitu. Terus dia berusaha buat ngejatuhin orang lain. Jangan sampai kalian jadi bagian dari orang-orang yang iri itu ya guys. Dan kalau misalkan kalian adalah orang yang dibenci tanpa sebab, jangan heran, jangan khawatir, jangan takut kalau misalkan apa gue ya yang salah, apa gue ya yang jahat, kok mereka kayak gitu sih ke gue. Jangan tanya hal kayak gitu sama diri kalian, walaupun mungkin awalnya kalian bakal nanya hal kayak gitu ke diri kalian. Sebenarnya itu bukan pure kesalahan kalian. Mereka cuman iri aja. Mereka iri walaupun sebenarnya kebahagiaan kita itu nggak menyangkut hal apapun dari mereka. Kekayaan kita nggak ngebuat mereka miskin. Kebahagiaan kita itu nggak ngerenggut kebahagiaan mereka. Pencapaian kita itu nggak ada hubungannya sama mereka. Mereka cuman nggak bisa dapetin hal yang sama. Dan gimana ya, kayak mungkin kalau misalkan kalian ngerasa kok mereka kayak gitu ya ke gue, kok gue dijahatin ya, gue salah apa gitu. Itu bukan sepenuhnya salah kalian. Coba kalian pikirin gitu, mungkin aja emang dianya aja yang orangnya itu irian, atau dia gak suka lihat kebahagiaan orang lain gitu. Kita tuh gimana ya, gak bisa nilai orang cuman dari tampilan depannya aja. Bentar guys, ini mau kali ini gue mau pakai ini aja. Nah mungkin aja ya jatuh. Oke, nggak apa-apa, skip aja, nanti gue beresin. Sampai mana tadi? Oh, sampai ini ya, kita tuh nggak bisa lihat hati orang itu jahat atau baik. Mungkin aja di luar di depan kita gitu kan, dia bisa baik sama kita, tapi ketika sama orang lain dia ngatain kita, dia ngejudge kita. Orang-orang kayak gitu tuh pasti bakalan kita temuin dalam kehidupan kita. Dan orang-orang kayak gitu tuh nggak cuma sedikit. Kita bisa nilai diri kita itu baik atau buruk, hitam atau putih itu dari diri kita sendiri, karena kita bisa tahu kita itu kayak gimana. Tapi terlepas orang yang punya hati hitam gitu, kayak kita juga nggak bisa buat ngontrol mereka. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Gimana cara kita nyikapin dia, gimana cara kita menyikapin semua itu gitu.
Jangan pernah iri sama pencapaian orang lain, karena kita sendiri tuh sebenarnya udah bergerak loh gitu. Kita sendiri tuh juga bisa loh fokus ke diri kita sendiri gitu. Kayak banyak hal yang belum kita capai, banyak hal yang ingin kita capai. Jangan stuck, jangan hanya stuck karena dengerin omongan orang kayak orang-orang yang ngebenci lo, orang-orang yang ngatain lo dari belakang gitu. Jangan pikirin hal-hal kayak gitu, terus maju, terus melangkah, terus berkembang. Jangan pernah takut akan dijudge sama orang selagi apa yang lo lakuin itu benar. Karena orang-orang jahat itu bakalan banyak di luaran sana, bahkan orang yang mungkin selama ini lo anggap teman, lo anggap orang yang baik, itu bisa aja dia tuh adalah orang yang ngebenci pencapaian lo gitu. Lebih survive lagi dalam cari teman, cari orang yang bisa ngedukung lo dan bisa berkembang bersama lo gitu. Bukan orang yang iri akan pencapaian lo, iri akan keberhasilan lo. Beauty is pain. Beauty is pain itu juga emang bener adanya. Terus kayak inner beauty itu menurut gue nyampe sekarang pun masih berlaku ya. Karena kita itu bisa ngebuat diri kita cantik, tampilan luar kita cantik, tapi kita tuh nggak bisa ngerubah apa yang ada di dalam diri kita maupun apa yang ada di dalam diri orang lain gitu. Mungkin wait, gue ngambil sesuatu bentar. Kegedean deh kayaknya. Jadi orang yang baik dari hati gitu. Jangan iri sama pencapaian orang lain, tapi berusaha buat upgrade diri buat jadi lebih baik lagi gitu kan. Jangan pernah terpengaruh sama omongan orang yang sebenarnya iri sama lo dan pengen lo jatuh. Tapi lo harus tetap berusaha buat maju dan naik menjadi versi yang lebih baik lagi. Mungkin lo nggak cantik, tapi lo punya hati yang baik. Itu udah lebih dari cukup dan punya nilai yang lebih gede daripada orang yang cantik tapi hatinya buruk gitu, hatinya busuk gitu kan. Gue bukan mau ngatain orang yang cantik itu hatinya busuk ya guys, gue nggak ngatain kayak gitu. Banyak juga orang yang kayak cantik hatinya baik, banyak juga orang yang sebenarnya biasa-biasa aja tapi dia cantik, tapi dia nggak cantik banget, tapi dia punya hati yang baik gitu. Nah, kita tuh juga bisa lihat ya, orang itu pura-pura baik atau emang dia tuh emang baik dari sananya gitu, emang hatinya baik gitu. Misalkan nih kayak ada orang yang kita tuh bisa lihat hal-hal kayak gitu tuh dari cara dia berinteraksi sama orang lain. Kayak dia nyapa orang di jalan, dia nyapa satpam, dia nyapa tukang parkir, terus cara dia nawar sama ibu-ibu di pasar gitu kan. Kita tuh bisa lihat hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa kelihatan dengan sendirinya gitu. Kita tuh bisa nilai dengan sendirinya. Wajah itu bisa dirubah, cantik itu bisa dibuat gitu kan, selama lo mau dan lo mampu. Kayak cantik itu bisa dibuat loh, cantik itu gampang banget buat lu capai gitu. Tapi baik dari hati, punya hati yang bersih, punya hati yang putih, itu gak bisa tiba-tiba lo dapetin. Mungkin orang-orang bisa gitu buat jadi pura-pura baik gitu, tapi itu gak akan bertahan selamanya. Itu paling akan bertahan selama satu minggu, 2 minggu, sehari, 2 hari, tapi dia nggak bakalan bisa mempertahankan itu selamanya. Dia akan beda sama orang-orang yang emang dia itu baik, yang emang dia tuh gimana ya, kayak orang-orang yang mereka itu biasa aja tapi mereka baik, mereka itu punya pesona tersendiri. Dan gue lebih suka lihat orang-orang yang emang dia itu baik dari dalam diri dia, walaupun dia nggak cantik gitu, walaupun dia cantiknya tuh nggak secantik, nggak yang wah gitu lah ibarat kata ya. Jadi menurut gue ya, dari kilas balik yang gue omongin tadi, jangan pernah mikirin omongan orang lain tentang
lo tuh kayak gimana, kayak jangan gimana ya, jangan stuck hanya karena lo dimusuhin sama orang lain. Karena semakin kita gede, pertemanan kita akan semakin menyempit. Kayak kita nggak akan punya temen sebanyak dulu. Ntar jadi orang yang lebih survive lagi, jadi orang yang lebih baik dari kita yang kemarin. Jangan terpengaruhi oleh orang-orang yang jahat sama lu, yang mereka tuh cuma iri doang loh ke lu. Gitu guys, kayaknya make up gue udah selesai, dan berhubung gue udah mau telat juga, kayaknya kita akhiri season hari ini dan kita lanjut besok. Sabar, kita lanjut besok aja guys. Besok kita kayaknya bagian mata kita kasih warna ini aja. Kali ini mau ke pink dan coklat-coklatan. Pokoknya intinya kayak jangan takut dibenci orang, jangan takut buat dimusuhin orang. Kalau misalkan itu bukan, karena kadang itu tuh bukan sepenuhnya kesalahan kalian, cuma mungkin karena mereka iri aja sama pencapaian kalian gitu. Terus berkembang jadi orang yang lebih baik lagi, punya hati yang bersih, punya jiwa yang bersih gitu. Jangan malah ketika kalian dijahati, kalian ikut jadi orang yang jahat gitu. Kalian berlarut-larut dalam kesedihan kalian. Kenapa ya kok gue diginiin gitu. Jangan pernah jadi orang yang kayak gitu guys. Thank you guys udah nemenin